Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipit Setia Ayu Ningtyas. Saya adalah mahasiswa kedokteran hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah kesehatan lingkungan dengan materi hygiene pakan hewan atau ternak. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum apa itu hygiene pakan? Kalau belum, simak terus ya videonya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kata hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu hygiene, artinya healthful atau sehat. Kata tersebut berasal dari seorang nama dewi kesehatan Yunani, yaitu Hygiae. Sedangkan pengertian hygiene ialah semua usaha untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta meningkatkan kesehatan. Untuk pengertian pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat yang terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitaminnya seimbang. Dapat disimpulkan bahwa hygiene pakan merupakan usaha pengendalian penyakit yang ditularkan melalui pakan. Tindakan higienis harus dilakukan sejak ternak dipelihara, proses penanganan ternak terutama pada pakan dan pengendalian penyakit, pemotongan, sampai pada penanganan daging, telur, susu, dan pengolahannya. Penyakit ternak bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti manajemen pandangan yang kurang bagus, serangan agen infeksi virus, bakteri, parasit, dan juga jamur. Pencegahan terhadap serangan penyakit pada hewan adalah salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan. Pemberian berbagai pakan ternak dengan komposisi nutrisi yang bagus dan seimbang juga sangat diperlukan untuk menunjang kesehatan ternak. 6. Prinsip hygiene. Prinsip hygiene yang pertama adalah pemilihan bahan baku pakan. Pemilihan bahan baku pakan harus memenuhi persyaratan sanitasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran. Pemilihan bahan baku pakan itu sendiri dilihat dari bentuk, warna, kesegaran, dan juga bau. Prinsip hygiene yang kedua adalah penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan pakan dilakukan agar bahan baku pakan tidak rusak dan kehilangan nilai gizinya. Dengan penyimpanan harus memenuhi syarat sanitasi. Prinsip hygiene yang ketiga adalah pengolahan pakan. Proses pengolahan pakan ternak atau hewan dengan meminimalisir terjadinya kontaminasi dan mempertahankan kebersihannya. Prinsip hygiene yang keempat adalah penyimpanan pakan. Penyimpanan pakan dilakukan agar pakan tidak terkontaminasi dari tikus, lalat, serangga dengan memperhatikan suhu dan juga jenis pakan. Prinsip hygiene yang kelima adalah pengangkutan pakan. Di sini, proses pengangkutan sangat berperan penting dalam pencegahan kontaminasi pakan. Prinsip hygiene yang terakhir yaitu penyajian pakan atau pemberian pakan. Ini dilakukan dengan melihat sekitar tempat pemberian pakan bersih dan juga higienis. Jenis pakan ternak merupakan salah satu hal yang penting dalam peternakan.
pakan untuk ternak harus diperhatikan, karena hal itu menentukan perkembangan dan juga kualitas ternak yang teman-teman pelihara. Berbagai jenis bahan yang bisa dimakan serta dicerna oleh ternak, baik itu sebagian maupun seluruhnya, tanpa mengganggu kesehatan ternak bisa disebut dengan bahan pakan. Tanaman atau bukan tanaman bisa menjadi bahan pakan. Kandungan dari nutrisi dan juga komposisi kimianya sangat mempengaruhi kualitas dari bahan pakan ternak. Selain itu, kandungan dari zat anti nutrisi pada bahan pakan juga mempengaruhi. Selanjutnya adalah bahan pakan ternak. Yang pertama adalah pakan kasar. Pakan kasar adalah pakan yang bervolume besar, tetapi berat dari setiap unit volumenya rendah. Makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan, antara lain rumput, bisa rumput lapangan, rumput tanaman, rumput kerinting, rumput benggala, rumput kolonjoner, rumput toton, kemudian daun leguminos, dan sisa hasil panen seperti jerami, baik jerami padi, jerami kedelai, jerami jagung, maupun jerami kacang tanah. Pakan ternak yang berasal dari hijauan memiliki kandungan serat kasar sekitar 18%, tetapi memiliki kandungan energi yang rendah. Hijauan yang menjadi sumber nutrisi yang baik adalah hijauan yang mengandung protein kasar sebanyak 20% total bahan kering seperti leguminosa atau kacang-kacangan. Sedangkan pakan dari sisa hasil panen seperti jerami hanya memiliki protein kasar sekitar 3-4% bahan kering dari pakan hijau-hijauan yang berasal dari daun dan tumbuhan yang berkualitas. Hewan ternak seperti sapi hanya dapat memproduksi 70% dari kemampuan seharusnya. Yang kedua adalah pakan penguat atau konsentrat. Pakan penguat atau yang disebut juga dengan konsentrat ini adalah pakan ternak yang memiliki kandungan serat kasar rendah, di bawah 18%. Nutrisi utama dari pakan konsentrat berupa energi dan juga protein. Ada dua perbedaan konsentrat, yakni konsentrat sebagai sumber energi dan sebagai sumber protein. Konsentrat sebagai sumber energi adalah konsentrat yang memiliki kadar protein kurang dari 20%. Sebaliknya, jika konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang memiliki kadar protein di atas 20%. Konsentrat merupakan suatu bahan pakan ternak yang diberikan bersamaan dengan bahan pakan ternak lainnya untuk meningkatkan kandungan gizi pakan ternak yang dicampurkan sebagai bahan pelengkap. Yang ketiga adalah pakan fermentasi. Pakan fermentasi adalah hasil dari proses amoniasi atau sering juga disebut sebagai peragian atau pemerana. Nah, tujuan pembuatan pakan fermentasi adalah untuk memaksimalkan pengawetan kandungan gizi pada pakan hijauan atau bahan pakan lainnya agar dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengurangi jumlah nutrisinya. Yang keempat adalah mineral. Mineral atau zat-zat garam sangat dibutuhkan untuk hewan ternak perah. Zat anorganik seperti kalsium, kalium, zat besi, fosfat, natrium, magnesium, dan yang lainnya adalah macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak. Tambahan mineral memang dibutuhkan sebagai tambahan pada beberapa pakan ternak, tetapi tidak semua, karena
Sebagian besar mineral tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan makanan ternak yang diberikan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui kandungan dari pakan ternak yang diberikan. Apakah sudah mencukupi kebutuhan mineralnya atau belum? Yang kelima adalah vitamin. Vitamin ini tuh sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga fungsi alami dari sistem tubuh hewan ternak. Nah, ada 2 kelompok vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, yaitu vitamin yang larut dalam air, antara lain yaitu vitamin B kompleks, B6, B12, vitamin C, biotin, kolin, inondol, niacin, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Memang vitamin hanya sedikit yang dibutuhkan, tetapi hal ini sama sekali tidak boleh diabaikan karena tidak semua bahan pakan ternak mengandung vitamin yang lengkap. Mengingat resiko dari hewan ternak yang jika kekurangan vitamin, maka dapat mengakibatkan tubuh hewan ternak menjadi lemah, sakit-sakitan, bahkan mengalami kematian. Yang terakhir adalah pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini adalah pakan yang digunakan hanya sebagai tambahan dan bukanlah untuk konsumsi pokok bagi hewan ternak. Pakan tambahan yang dimaksud adalah produk yang tidak bernutrisi, namun berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, ataupun menyembuhkan hewan ternak. Di antaranya adalah antibiotik, antitoksin, obat cacing, hormon, dan lain sebagainya. Pada pemberian antibiotik sendiri yang dimaksudkan untuk memodifikasi keseimbangan bakteri yang berada dalam saluran pencernaan hewan ternak. Keseimbangan antara bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan akan mencegah terjadinya penurunan produksi ternak. Jenis-jenis kerusakan pakan itu ada 4. Yang pertama adalah kerusakan fisik dan mekanik. Nah, kerusakan fisik dan mekanik ini yaitu kerusakan yang terjadi jika bahan tidak ditangani secara hati-hati waktu kegiatan panen, transportasi, pengolahan, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu kerusakan kimia. Nah, kerusakan kimia ini meliputi kerusakan bahan akibat reaksi kimia atau reaksi kecoklatan non-enzimatik yang merusak partikel karbohidrat, penurunan kandungan vitamin, dan asam nukleat. Yang ketiga yaitu kerusakan enzimatik. Kerusakan enzimatik terjadi akibat kerja beberapa enzim seperti protease, amilase, dan lipase. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kerusakan secara biologis. Nah, kerusakan biologis ini akibat serangan serangga, binatang pengerat, burung, dan mikroorganisme selama penyimpanan. Teknik penyimpanan bahan pakan yang baik. Nah, kualitas pakan sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Penyimpanan tanpa penanganan yang benar dapat menurunkan kualitas pakan sehingga mutu pakan menjadi rendah. Untuk menghindari timbulnya zat pengganggu selama penyimpanan perlu adanya tindakan-tindakan pencegahan. Seperti yang pertama, menjaga kebersihan gudang. Yang kedua, bahan pakan jangan disimpan terlalu lama. Yang ketiga, hindari kemasan yang rusak. Yang keempat, perhatikan kadar air bahan. Batas simpan yang baik, kandungan air tidak lebih dari 13%. Yang kelima, pemakaian bahan baku first in first out. Yang keenam, bahan baku pakan diletakkan di atas palet. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Jika suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan maupun komentar, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan juga share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.